aku diajak papa jalan lah ya, naik mobil gitu. Terus tiba-tiba papa bilang kalau aku ini papa kamu gitu. Wah, itu gimana perasaan Kak Soraya? Langsung kayak lemes. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup, atau yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaus rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio podcast Kana sudah ada Kak Soraya Aldila. Wow. Shalom. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Kak Soraya. Kak Soraya Aldila ini dilahirkan dari hasil hubungan bebas ya Kak ya? Pastor. Ini gimana ceritanya Kak? Jadi waktu aku masih bayi banget, Pastor, ibuku melahirkan aku di rumah sakit, lalu katanya aku ditinggal. Langsung ditinggal di rumah sakit? Iya, habis melahirkan mungkin pulih langsung ditinggal. Terus papa aku kan karena waktu itu masih sekolah. Hah? Papa masih sekolah? Masih kelas 3 STM, Pastor. Loh. Oke. Jadi mungkin Terus mama masih sekolah juga? mama enggak, mama sudah punya anak satu. Loh, berarti mama lebih tua dari papa pada waktu itu? Betul. Sudah punya anak satu? Punya anak satu berarti bersama dengan suaminya? Bersama dengan pasangannya sih, belum menikah juga. Waduh, bersama dengan pacarnya. Ada kakak aku juga, kita beda 2 tahun lah. Oke, jadi iya berarti punya kakak jadinya ya. Dari beda bapak yang berbeda. Betul. Dan dua-duanya ya dari hasil pacar sebenarnya, Betul. bukan suami ya. Pastor. Oke, dan waktu ditinggalin gimana nih? Jadi ini datanglah sahabatnya, Pastor. Sahabatnya mama kandung aku itu yang sekarang adalah mama angkat aku kan. Oh, Yang iya. Aku panggil mama sampai sekarang, yang ngurusin aku dari bayi itu. Iya. Kebetulan beliau tuh juga lagi hamil anaknya. Oh, anak lagi. kandungnya. Oh, ada suami nih. Anak kandungnya. Anak kandungnya. Oke. Lalu datang, terus si dokter nih bilang, Bu, tuh kakaknya habis melahirkan, katanya gitu. Heeh. Bah, begitu dia tuh, ternyata aku udah sekitar umur 3 bulan kalau nggak salah di rumah sakit itu. Oh, nggak ada yang ngambil gitu? Nggak ada yang ngambil. Dan katanya memang mau diadopsi orang Amerika deh kalau nggak salah, udah mau diadopsi Iya. orang. Akhirnya mama angkat aku ini bilang ke oma, Iya. mama beliau ya, dan suaminya, gimana kalau kita ambil nih gitu, karena kebetulan papa aku adalah sepupu dari mama angkat aku ini juga. Oh, sepupu? Gitu, Pastor. Oke. Jadi kamu jatuhnya ponakan ya? Iya, ponakan. Oke. Ya. Nah, Dan akhirnya diangkat nih? akhirnya diangkat. Dibawa pulang? Dibawa pulang nih. Dibawa pulang. Pihak rumah sakit nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, udah ditebus lah ya kan. Ya. Setelah biaya segala macam. Ya. Lalu nggak lama waktu SMP itu aku ke Jakarta sama mama
angkat kan. Oke. Nah, papa aku yang selama ini aku panggil Kak itu ternyata papa aku. Hah? Selama ini papa kamu panggil Kak. kakak. Iya, karena kan masih sepupu sama mama kan. Cuman karena masih muda jadi dari kecil sih emang manggilnya Kak gitu. Nggak tahu kalau itu papa. Gak tahu. Karena papa juga nggak mau kasih tahu. Iya, nggak kasih tahu. Tapi waktu pas SMP ini tiba-tiba papa bilang, aku diajak papa jalan lah ya, naik mobil gitu, terus tiba-tiba papa bilang kalau aku ini papa kamu gitu. Wah, itu gimana perasaan Kak Soraya? Langsung kayak lemes. Papa. Ternyata aku punya papa. Oh, jadi selama ini Kak Soraya nggak tahu kalau nggak punya papa gitu? Iya, nggak tahu. Taunya Taunya papa yang dari mama angkat ini kan. Oh, jadi tapi Kak Soraya tahu nggak kalau itu mama angkat? Enggak. Oh, nggak tahu. Mama. Taunya mama kandung. Dan yang papa angkat itu juga nggak menikah juga sih sebenarnya. Hah? Oh, jadi mama angkat kamu juga bukan menikah itu? Enggak. Jadi waktu ngandung itu juga anak luar nikah juga? Iya. Waduh, ini serem sekali nih. Tante aku juga gitu, Pastor. Kenapa? Jadi cerai, habis itu nikah lagi, terus terus habis itu selingkuh juga. Dia punya hubungan gelap juga, jadi anaknya tuh hasil dari hubungan gelap. juga. Iya. Habis itu? Udah, habis itu sekarang udah nikah lagi. Jadi Nikah lagi? Nikah yang pertama Kristen kan, secara Kristen? Sekarang nikah lagi? Iya. Berarti nggak sah dong yang nikahan sekarang tuh? Karena Iya, yang pertama karena masih hidup kan? hidup. Iya. Cerai kan, masih hidup kan? Aduh. Dan tante yang lain juga begitu juga. Jadi Wah, tante-tante yang lain juga? iya ada. Jadi beda bapak juga, 3 anaknya. Aduh. Oh, ini benar-benar ini benar-benar ya inilah kalau apa ya, kutuk itu sudah berjalan. Pusing kita jadinya. Iya. Keluarga benar-benar diikat oleh kutuk percabulan, kutuk kawin cerai. Wow. Oke. Iya, Oke, ini ceritanya apa ya? Ini sepertinya banyak terjadi apa ya? Aduh. Aku jadi pusing. Oke. Jadi waktu kecil kamu taunya mama angkat itu ya mama kandung. Iya. Dan papa angkat itu papa kandung, udah gitu. Oke, dan sampai akhirnya papa kandung ngasih tahu bahwa aku loh papamu. Iya. Dan orang yang aku panggil tante selama ini itu ternyata mama aku. Karena kan sahabatnya mama angkat kan. Jadi ya memang sering ketemu, cuman nggak tahu kalau itu mama kandung. Mama kandung panggil tante. Iya, pasti. Kapan akhirnya tahu bahwa yang kamu panggil tante itu mama? Pada saat itu, yang waktu papa bilang itu loh, ternyata itu tante itu adalah mama kamu, aku adalah papa kamu. Oh. Itu langsung kayak disambar petir darah. Tapi Kak Soraya percaya pada saat itu? Percaya sih, karena sebelumnya memang kayak sering denger gitu, mukanya tuh mirip gitu. Selentingan biasa kan Iya. anak kecil suka nguping ya, Iya, membicarakan orang besar gitu. Baik. Gitu bahasa, jadi kayak pernah sepintas denger gitu, jadi kayak langsung percaya aja sih gitu. Oke. Kayak feeling aja. Dan ketika Kak Soraya tahu orang tua kandung siapa, bagaimana respon Kak Soraya dengan orang tua angkat? Tetap sayang, tetap hormat ya, Iya. karena biar gimana pun selama belasan tahun kan Iya. mama yang rawat ya. Yang rawat ya dari kecil ya. Iya. Gitu. Dan nggak mengucapkan sesuatu kepada mama angkat, nggak berkata ternyata kamu bukan mama aku ya, nggak ngomong gitu. Enggak, cuman aku mungkin karena masih kecil SMP ABG yang mungkin nggak bisa berkata-kata apa-apa kan, karena shock juga kan ya, Master ya. Betul. Tapi mama tuh bilang biar gimana pun mereka itu orang tua kandung kamu, harus tetap dihormatin. Oke. Jadi detik Kak Soraya tahu, berarti berubah panggilannya, bukan kakak, bukan tante lagi.
karena akhirnya disuruh panggil Papa. disuruh Oke. panggil mama. Jadi aku waktu itu punya 2 mama. Oh, Akhirnya. Oke. Dan bagaimana pertumbuhan kakak di mama angkat? Happy nggak berada dibesarkan di orang tua angkat? Kebetulan memang mama angkat itu, ya semua keluarga juga tahu ya, mama angkat itu dulu memang pecandu narkoba. Loh, berarti Kak Soraya dibesarkan mama make pada saat itu? Mama angkat? Jadi aku melihat sendiri. Hah? Melihat sendiri? Iya, mama pakai narkoba dan pernah berpacaran juga dengan bandar narkoba. Si mama? Jadi aku juga pernah melihat proses bikin yang namanya Inex Pastel. Oke. Aku melihat sendiri. Ya. Tapi aku tahu bahwa mama pasti nggak bermaksud mungkin ya. Ya. Mama juga dipengaruhi obat-obatan ya, Pastor ya. Ya. Tapi aku tahu hatinya sebenarnya baik. Karena kalau nggak mungkin. Betul. Aku dibesarkan juga dengan perjuangan beliau juga kan ya, Pastor. Ya. Tapi karena apa yang aku lihat itu membuat aku jadi luka juga sih ya, Pastor. Ya. Dan aku juga pernah mencoba narkoba juga. Akhirnya jatuh ya jadinya ya. Karena kan dibesarkan di dalam narkoba nih. Aku pernah mencoba narkoba juga, dan ternyata ketika aku coba itu aku kayak nggak tahu, suara Tuhan mungkin atau Roh Kudus atau apapun kayak bikin aku kayak, oh ini tuh bukan dunia aku gitu. Iya, iya. Iya. Jadi nggak lanjut ya. Nggak lanjut, Oke. Pastor. Dan berarti ini dibesarkan bukan cuma di dalam keluarga narkoba, tetapi ya ini keluarga yang dalam percabulan ini sebenarnya ya. Karena mama angkat pun tidak menikah ya. Iya. Dan gonta-ganti itu ya. Mama kandung pun juga. Mama kandung pun. Juga. Iya. Papa kandung pun sama. Artinya tuh banyak apa ya, hidup dalam percabulan seperti itu ya. Iya, jadi mama kandung pun waktu beliau sebelum meninggal pun Oh, mama kandung sudah meninggal. tahun 2020 sebelum Covid. Itu aku masih punya adik lagi, Pastor. Tapi yang ketiga itu puji Tuhannya menikah. Oh, menikah. Menikah secara Kristen. Oke, puji Tuhan. Malah suaminya dari ke Kristen kan. Oke. Tapi setelah itu pisah lagi, dan mama berzina lagi akhirnya. Jadi apa tuh punya keturunan dari berbagai macam laki-laki gitu ya? Jadi ya. Jadi dari mama kandung punya berapa bersaudara tuh? Nggak punya. Jadi semuanya beda. Bapak, nggak, maksudnya saudara dari rahim mama kandung ada berapa lahir? Oh, dari rahim mama kandung ada berarti 3. Aku ya? punya kakak 1, aku dan adik 1. Semua beda Beda bapak. bapak. Papa kandung? Bapak kandung ada 4, jadi aku nomor 1, ada ketiga adik. Tiga-tiganya dari mama yang berbeda juga? Ketiganya mama yang sama. Oh, papa menikah? Bapak menikah. Menikah beneran, secara Kristen? Secara Kristen. Oke, punya 3. Oke. Jadi dari mama ini yang memang Ya. harus Ya, putuskan. putuskan. Dan mama angkat juga. Ya, mama angkat akhirnya punya berapa keturunan? 3. 3 dari rahimnya. Dari rahimnya dengan 3 bapaknya bapak berbeda berbeda. semuanya. Bagaimana Kak Soraya melihat ini semuanya? Artinya tuh berada di dalam keluarga yang sudah terbiasa punya anak di luar nikah. Cukup apa ya, Pastor, sedih karena jujur aku tidak punya sosok ya. Ya, yang kakak lihat semuanya sosok yang hancur semuanya. Itu Gitu loh. Pastor. Jadi aku terkadang iri ya juga melihat orang-orang yang mempunyai keluarga yang lengkap, yang normal, Ya. ya kan, harmonis gitu. Tapi sementara aku nggak punya. Ya. Nah, tapi Tuhan sayang banget sama aku, Pastor. Jadi puji Tuhan aku sudah menikah, dan aku tidak hamil di luar Oh, nikah. bagus, puji Tuhan. Aku punya anak perempuan yang cantik Puji juga, Tuhan. puji Tuhan. Dan Ya. aku harap
ini pernikahan aku untuk selamanya juga. Harus. Jangan mulai lagi, jangan lakukan lagi hal yang sama gitu loh. Ya artinya tuh ya pastikan ya benar-benar setia sama suami. Iya, Pastor. Setia, takut akan Tuhan, jaga kekudusan gitu. Nah, karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang sudah terbiasa dengan percabulan, dengan hubungan bebas, apakah Kak Soraya pernah jatuh di situ? Enggak sih, Pastor. Nggak pernah jatuh. Oke. Karena ini benar-benar berada di dalam keluarga yang tidak menjaga kekudusan. Ya. Opa oma gimana? Kenal nggak dengan opa oma? Opa. Atau kakek nenek punya nggak? Opa oma ada. Kenal nggak sama mereka atau dikenalin nggak? Ada kenal sama mereka. Cuma mereka satu sih, maksudnya sampai Iya. sekarang masih Ya. bersatu. Waduh. Ini bagaimana? Aduh. ini benar-benar apa ya? Inilah pekerjaan setan itu ya, mengacau balaukan semuanya. Jadi apa ya? Akhirnya ya kekacauan demi kalau tidak diputuskan ya nanti keturunan akan kena. Iya, Pastor. Keturunan akan kena dan ya puji Tuhan kakak akhirnya hidup benar ya gitu ya. Iya, Pastor. Apa yang membuat Kak Soraya tidak mau mengikuti jejak? Karena aku tahu rasanya jadi anak yang seperti itu, jadi aku nggak mau anakku juga ngerasain apa yang aku rasain. Oke, bagus. Tapi teman-teman sekolah pada saat itu tahu nggak kondisi Kak Soraya? Enggak sih. Jadi pada saat sekolah itu nggak semua tahu sih, tapi mungkin aku akan menceritakan sahabatku yang memang sering ke rumah sih, Pastor. Itu Oh, yang jadi akhirnya tahu. Ya, sahabatku yang suka ke rumah. Yang suka ke rumah ya gitu ya. Mm-mm. Dan melihat kondisi yang seperti ini, Mama angkat punya pesan-pesan khusus nggak, atau dari Mama kandung punya pesan-pesan khusus nggak untuk Kak Soraya? Kalau Mama angkat selalu pesannya gini, apa yang jelek di Mama jangan ditiru, tapi yang baiknya yang ditiru. Gitu. Oke. Dari Mama kandung? Dari Mama kandung nggak ada. Karena pada sisa hidupnya pun beliau masih melakukan hal yang sama. Masih dalam percabulan. Masih dalam percabulan. Kenapa ya? Apa dia punya saudara juga begitu? Apa orang tuanya juga begitu? Padahal sih orang tua Mama itu sampai meninggalnya pun satu sih, Pastor. Oke. Mungkin ada ketidakpuasan dalam hidupnya ya, yang sampai sekarang pun aku juga nggak tahu apa yang ada di benak beliau ya, Pastor, sampai di akhir hidupnya juga masih melakukan itu gitu. Iya, itu padahal Kristen kan? Yes, tapi dulu memang beliau. Oke. Terus katanya ada apa namanya, mimpi lah gitu waktu dulu dengan Yesus, terus di akhirnya dia masuk Kristen. Tapi ya dia sebenarnya rajin baca Alkitab, Pastor. Ya, Rajin. ya nggak cukup sebenarnya cuma baca Alkitab, kita harus melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi bukan cuma sekedar baca Alkitab, tapi jadi pelaku firman. Betul. Bukan cuma sekedar baca firman, tapi pelaku firman. Gitu ya. Betul sih, Pastor. Tapi makanya di akhir hidupnya pun, di saat aku melahirkan aja dia tidak datang ke rumah sakit, lebih belain pacarnya. Oh gitu. Iya. Jadi waktu kakak di rumah sakit ya memang langsung ditinggal kan? Mungkin juga dia jadi kayak gitulah. Tapi bagusnya adalah ya sejahat-jahatnya Mama nggak ngugurin gitu loh, ya kan? Artinya dia tidak mau melakukan yang lebih parah lagi, ya sudah dibesarkan seperti itu ya. Iya, Pastor. Wow. Dan bagaimana hubungan Kak Soraya dengan, ini kan artinya kan banyak saudara-saudara, bisa dikatakan saudara tiri lah itu ya. Iya, puji Tuhan sih hubungan kami malah kayak saudara kandung ya. Jadi nggak pernah berantem yang gimana, yang makanya kadang-kadang saya bingung kalau saudara kandung aja bisa separah-parah itu berantem ya kalau dengar. Tapi puji Tuhan sih, mau yang angkat kayak mau yang beda Mama apa, semuanya kita akur semua sih. Akur semua ya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak dari papa kandung semua hidup benar?
Kebetulan adik-adik mereka hamil di luar nikah juga. Semuanya. Dua, Ini benar-benar. Iya, karena memang papanya memulai. Sehingga punya keturunan ya, walaupun iya diberkati nikah bener ya, akhirnya punya keturunan seperti, karena melihat papanya kan. Iya. Sudah hal yang biasa. Iya, Pes. Terus kalau anak-anak dari mama hidup benarkah semuanya? Sama dengan Sama juga. Ya itulah Iya. akibatnya gitu sebenarnya. Ini sangat pelajaran penting sebenarnya. betul, Pes. Kalau anak dari mama angkat, Mama angkat, kebalik maaf. Kalau yang dari mama angkat sama dengan, tapi Iya. kalau dari yang mama kandung, kalau kakak iya, itu puji Tuhan benar. hidup benar. Iya. Ya. Kalau adik memang belum nikah, yang adik dari mama kandung. Oh. Sorry, kebalik. Oke. Yang dari mama angkat yang sama ya. Iya, Pastor. Nah, gitu. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Pelajaran sangat penting Iya. sekali. Kesalahan yang dilakukan oleh orang tua itu bisa dilakukan oleh anak. Betul. Berpotensi besar dilakukan oleh anak. Makanya selalu kita sampaikan kepada banyak orang, jangan bercerai. Kenapa? Nanti anak-anakmu berpotensi besar untuk bercerai. Betul. Jangan cabul, jangan berzina. Kenapa? Nanti anak-anakmu melakukan hal yang sama. Betul. Betul, Mas. Iya, itu banyak terjadi ya. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman di luar sana yang menyaksikan kesaksian Kak Soraya hari ini, ya pastikan jangan lakukan hal yang sama supaya punya keturunanmu keturunan yang hidup dalam kekudusan. Betul. Keturunan yang benar-benar ya tidak melakukan percabulan, perzinahan, perceraian dan lain-lain gitu. Harus benar-benar jadilah apa ya, pelaku firman Tuhan. Betul. Gitu ya. Betul. Seks itu memang dari Tuhan, tetapi kita harus menggunakannya setelah pemberkatan. Betul. Ya. Jadi kalau kita lakukan di luar pemberkatan, hasilnya ya begini jadinya kan. Iya, Pastor. Betul. Kak Soraya sempat bingung nggak, ini keluarga apa sih sebenarnya nih? Papa dipanggil kakak, mama dipanggil tante, gitu. Iya, benar. Complicated banget sih, Pastor, tapi aku tuh selalu percaya bahwa Tuhan tuh aku ada di dunia ini Iya. tuh pasti Tuhan punya rencana yang indah buat hidupku. Amin. Ya. Ya. Dan bagaimana proses perjumpaan dulu dengan suami? Jadi dikenalin sama sahabat aku, Pes. Oke. Pastor, dia dikenalin sama sahabat aku. Ya. Terus habis itu terus ya karena aku dulu pernah nikah dengan nggak seiman. Sorry, kok nikah pacaran. Oh, pacaran. Iya, makanya aku Sorry, Oke. pacaran dengan orang yang nggak seiman kan, 3 Iya. tahun lah. Nah, terus akhirnya putus karena sama-sama mempertahankan iman. ya kakak nggak mau Ya ke dia juga kan? nggak mau. Iya. Akhirnya Tapi kenapa dimulai pada saat itu? karena kayak masih punya keyakinan bisa nih gitu. Oh, kakak mau menarik dia Mencoba, gitu. iya. Oke. Ternyata nggak bisa, ya udah akhirnya minta tolong sahabatku. Ya. Kenalin dong yang seiman gitu. Oh, minta tolong nih. Iya, Pastor. Akhirnya dikenalin. Dan udah puji Tuhan, cuman 1 tahun sih kita pacaran. Ya. Terus dan kebetulan suami aku juga pacar aku ya waktu itu ya, Iya. udah berumur lah, lumayan berumur, udah 35 tahun. Aku Oh. waktu itu 29 tahun, Oke, Pastor. ya. Memang udah waktunya ya. Ya, haha. Dan puji Tuhan semua jalan kebuka sih waktu itu. Iya. Udah kita akhirnya menikah, udah. Dan akhirnya punya anak 1, puji Tuhan, perempuan. Wow, apa yang membuat Kak Soraya memberikan hidup untuk Tuhan? Artinya bertobat, tidak mengikuti jejak yang lain. Apa yang membuat kakak bertobat? Ada pengalaman pribadi nggak sama Tuhan gitu? Yang buat aku bertobat ya, aku harus nggak gimana ya, Pastor, aku tuh harus beda. Ya, Karena aku anak Tuhan tuh harus beda. ya, Itu yang bikin aku kuat bahwa aku harus bisa lebih baik dari keluargaku. ya. Wow. Kalau enggak, apa bedanya dengan anak-anak gampang? Kayak di Alkitab kan. Betul, gitu kan, Pastor. betul. Dan saat ini kakak aktif ya pelayanan ya? Puji Tuhan, aku singer di sebuah gereja juga, Oke. Pastor. Dan sekolah teologi ya? Betul, Pastor. Kenapa? Karena aku pikir gini, Pastor, ini semua sudah aku pernah lakukan, aku pernah coba, ya kan. Ya. Bahkan termasuk pendidikan pun sudah aku jalani, dan sisa hidupku aku pengen pakai untuk Tuhan.
Oh. Jadi aku belajar teologi juga Ya. supaya ya hidupku juga bisa memberkati orang lain juga. Oh, wow. Sekarang udah semester berapa? Ini udah semester genap sih, Pastor. Wow ya. Jadi ini benar-benar total memberikan hidup untuk Tuhan. Ya, Pastor, doakan saja. Jadi aku juga sebenarnya punya kerinduan untuk bikin satu yayasan yang Oh. untuk bisa apa ya, Pastor? Untuk apa? Untuk anak-anak broken home lah ya. Iya. Jadi aku pengen Anak-anak broken home, anak-anak hasil di luar ya, nikah. di luar nikah gitu yang memang harus kita jangkau. Karena sebenarnya mereka masih punya harapan, Pastor. Ya, masih. Ya, orang tua boleh kacau balau. Kita boleh dilahirkan dari hasil di luar nikah. Tapi kita harus benar gitu. Iya. Masih punya harapan. Jangan anggap kita ini sampah. Betul, Pastor. Sekalipun dunia ngelihat kita tuh anak-anak yang gak jelas, tapi Iya. Tuhan masih ngelihat kita kok. Tuhan Betul. Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita yang indah. Kita nggak akan mungkin dilahirkan kalau nggak ada rencana Tuhan kan. Dan Iya. itu tuh dipakai untuk kita bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan sih. Bagaimana kondisi hubungan dengan papa saat ini? Puji Tuhan kita baik-baik. Puji Tuhan udah ya nggak ada dan aku tidak pernah menyimpan kepahitan kepada Iya. orang tua aku, Pastor. Ya, Aku ya. mengampuni mereka. Ya. Itu yang buat aku tuh lega, Pastor. Oh. Aku nggak punya kepahitan apapun dengan mereka. Aku mengampuni. Bagus, puji Tuhan. Dan saat ini masih tinggal sama orang tua angkat. Masih. Oh, Pastor. jadi Mama angkat ikut aku. Oh, ikut. Iya. Oh, kenapa? Karena memang udah tua ya. Iya, beliau udah tua dan saatnya jaga cucu juga kan ya, Pastor. Oke. Ya. Jadi benar-benar mama angkat itu tidak pernah menikah. Ya, betul. Tidak pernah menikah. Jadi sekarang ini tinggal sama kakak berarti dalam kondisi sendiri. Ya, dalam kondisi sendiri dan anak-anak mama ada yang satu di Korea, yang satu di Bali, yang dua di Bali. Ya. Jadi cuman aku di Jakarta, jadi aku Ya, minta ngurus ya. mama untuk bisa, dan anak-anak mama juga udahlah tinggal di sini aja gitu. Ya. Support lah. Jadi Kak Soraya yang support ya. Iya. Usia berapa saat ini? Mama sudah tahun 63, berarti 50. Ya. Berapa ya, Pas? 50 60 ya, Pas? Ada nggak 60? Tahun 63 sih, 63. 25. 63 Iya. berapa tuh? 61. 61 ya, 60-an kan ya, betul ya. Wow. Masih sehat ya. Puji Tuhan masih sehat, masih bisa naik motor, masih bisa nganterin cucu ke sekolah, masih bisa ke pasar naik motor. Udah dibawa ke Tuhan belum? Puji Tuhan. Nah, bertobat mah Ya. gitu ya. kan? Udah, mama tuh bertobat udah lumayan lama sih, Pastor. Udah Ya. sekitar mungkin 5-6 tahun lalu ya. Ya. Dan ketika bertobat memang udah nggak ada kepikiran untuk menikah ya. Enggak. Udah enggak lagi. Jadi benar-benar memutuskan hidup sendiri. Yes, memutuskan hidup sendiri. Ya, nggak ada masalah. Yang penting sudah hidup di dalam pertobatan. Ya. Ambil apa ya? Pelajaran yang sangat berharga dari mama angkat. Ya. Ya. Dan biarlah lewat kesaksian Kak Soraya ini semakin orang-orang di luar sana semakin menghargai yang namanya apa itu seks, Yes. menghargai apa itu kekudusan. Betul, Ya. Pastor. Thank you Kak Soraya sudah mampir di podcast Kana. Thank you, Terima Pastor. kasih sudah membagi kesaksian yang luar biasa untuk kita semuanya. Diberkatilah Amin. keluarga Kak Soraya bersama dengan suami dan anak. Amin, Pastor. Diberkatilah mama angkat, Amin, diberkatilah papa, diberkatilah semua saudara-saudara Amin, Pastor. yang ada. Ya. Jadi ini total berapa bersaudara nih jadinya nih? Kalau dikumpulin dari mama angkat, mama kandung, papa angkat. Sekitar kayaknya sudah ada 9 sih, Pastor. Masuk aku. Semua akur ya? Akur, puji Tuhan, akur. Kita saling support, bahkan kita udah kayak lebih dari saudara kandung. Jadi kalau ada apa-apa langsung Ya. bantu gitu. Ya, langsung bantu ya. Oke, diberkatilah semuanya bersaudara Amin, ya. Pastor. Amin. Tuhan berkati Pastor juga. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Mari bergabung yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi di podcast Kana, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram maupun TikTok Dulos Production. Syarat untuk bersaksi adalah yang pertama berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua kesaksian hanya seputar pernikahan atau keluarga ya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup istri terikat. Selama istri masih hidup suami terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai. Pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus Bapak Ibu kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.